dari Kak Rafli mau pimpin doanya mungkin di awal. Ya, teman-teman nanti kalau ada, saya akan terus berdoa ya. Dan nanti kalau teman-teman ada pokok doa yang ingin didoakan, boleh dituliskan di grup chat. Nanti saya akan mendoakan pokok doa tersebut ya. Kita akan bersama-sama tenggelam dalam kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, yang sepanjang 2023 saya rasa tidak ada satupun dari kita bisa mengatakan tidak ya atas kasih Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam hidup kita. Saya tahu beberapa dari teman-teman yang ada di ruangan ini ya, Angie, Kak Liliana, ya, Wida, Kak Wida ya, eh, baru mengalami satu goncangan yang besar gitu ya. Tapi saya percaya di dalam goncangan itu teman-teman bisa melihat betapa tangan Tuhan terus menopang. Maka kita akan memasuki bulan yang baru, tidak hanya tahun yang baru, karena doa ini akan kita lakukan di setiap tanggal 1, ya, jam 8 sampai 8.45, 8.30, ya, untuk bersama-sama mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan, dan kemudian memohon agar Tuhan terus memberikan bimbingannya, memberikan penyertaannya di sepanjang bulan yang akan kita lalui. Mari kita berdoa. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah
Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa, kami baru saja melewati tahun 2023. Tahun yang bagi kami Bapa penuh dengan kejutan, penuh dengan tangis Bapa, penuh dengan air mata. Tetapi Bapa juga di dalam air mata kami melihat tangan-Mu yang terus terulur, kami melihat Engkau yang terus memeluk kami melihat senyum-Mu yang terus terarah kepada kami. Bapa, kami benar-benar tidak bisa memahami terkadang apa yang terjadi di dalam hidup kami. Kami yang bodoh ini Bapa mengira sudah melakukan segalanya dengan benar. Kami yang bodoh ini Bapa mengira sudah melakukan semuanya seturut dengan apa yang kami pikir benar. Namun Bapa banyak kejadian dalam kehidupan kami yang membuka mata kami dan menunjukkan betapa kami tidak ada apa-apanya, betapa kami tidak berdaya, betapa kami tidak punya kekuatan sama sekali. Namun Bapa di dalam perjalanan hidup kami melihat kekuatan-Mu yang luar biasa. Kami melihat tangan-Mu yang terus menopang kami. Kami melihat bantuan-Mu yang tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Bapa, hari ini di tanggal 2 bulan Januari tahun 2024, Bapa, mengawali tahun yang baru, mengawali bulan yang baru, kami meminta dan memohon kepadamu Bapa agar Engkau mencelikkan mata kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami. Ajari kami terus Bapa agar kami dapat memahami apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa perjalanan kami apabila melenceng dari rencanamu maka akan percuma, akan sia-sia. Maka satu-satunya petunjuk adalah berusaha untuk mengerti apa sebenarnya rencanamu dalam hidup kami. Apa yang kau inginkan di dalam hidup kami. Berusaha menyatu denganmu, berusaha sejalan denganmu. Agar pikiran kami adalah pikiranmu Bapa, agar pikiranmu menjadi pikiran kami. Agar rencanamu menjadi rencana kami. Maka kami percaya Bapa kehidupan kami akan baik. Kehidupan kami akan naik, tidak turun. Kehidupan kami tidak tergantung pada manusia. Kehidupan kami hanya bergantung kepadamu saja. Bapa, kami berdoa agar di tahun ini Bapa 2024 kami benar-benar bisa berjalan bersama iman kami. Kami benar-benar bisa melihat apa yang tidak bisa kami lihat. Engkau benar-benar membukakan mata kami. Kau bukakan rahasia-rahasia yang ternyata kau tutup Bapa. Engkau membuat kami bisa melihat bagaimana kami harus berjalan, kemana kami harus pergi. Semua pertanyaan tentang mengapa, kiranya Engkau hapuskan dari hati kami, Bapa, karena kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau turut bekerja di dalamnya. Dan dalam pekerjaanmu, Engkau membuat sesuatu yang indah, merancangkan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Oh Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas bimbingan-Mu selama ini. Kami masih belum mengerti, Bapa. Tapi seperti firman-Mu berkata, hari ini mungkin kami tidak mengerti, Bapa. Tapi satu hari nanti kami akan mengerti mengapa ini terjadi dalam hidup kami. Tugas kami bukan mencoba untuk mengerti Bapa. Tugas kami adalah berusaha patuh. Tugas kami adalah menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Apa yang kami alami mungkin kami tidak pahami, mungkin juga ada rasa tidak kami bisa terima Bapa. Tapi kami percaya di dalam rancangan-Mu ada kebahagiaan, di dalam rancangan-Mu ada kedamaian. Kedamaian yang melebihi akal budi Bapa. Engkau yang memberikannya ke dalam masing-masing dari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku Wow, saya rasa beberapa dari kita kena ya dengan lagu ini ya, karena beberapa datang ke saya ya, bertanya apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi di 2024, bagaimana kondisi 2024, bahkan, tadi, Rusman ya sempat menyatakan bahwa mungkin 2024 terjadi krisis apapun itu gitu ya, dalam dunia itu tidak ada jaminan, cuman yang bisa dijaminkan adalah bahwa Tuhan Yesus tuh selalu memegang tangan kita dengan tangan kanannya loh, ya kan. Artinya dia menganggap kita penting dan Yesus itu dalam segala hal selalu memberi kita kemenangan. Itu yang jadi jaminan, bukan bahwa ke depan tuh bisnis kita pasti semuanya ya, orang akan mengasihi kita, semua orang akan suka, hidup kita akan baik-baik saja, that is not the point gitu ya. What guaranteed itu adalah bahwa Tuhan Yesus tuh akan selalu memegang tangan kanan kita gitu ya. Aku rasa beberapa dari ini ya, ngobrol sama saya sendiri juga, dalam pergumulan ya, bukan pergumulan menghadapi kehidupan, lebih pada pergumulan, meyakinkan hati saya sendiri benar-benar bisa berjalan dalam iman saya, meyakini bahwa, semua yang saya perlukan itu, semua yang saya inginkan, itu it's a done deal gitu. Ya, bukan it's going to be, bukan it will be, but it's a done deal gitu ya. Dengan Wida ini setiap hari kita ngobrol ya, kita berusaha saling menguatkan bahwa segala yang kita perlukan tuh is actually a done deal.
bukan it will be or it's going to be. Saya mau mengucapkan selamat datang tuh ke Ani ya. Kak Ani, salam kenal ya. Biasanya suaminya yang bergabung, kali ini istrinya yang bergabung. Tadi Kak menyampaikan bahwa istrinya akan bergabung. Selamat bergabung Kak Ani. And Brother Cletus ya. I don't think he can speak bahasa, but I think he understand a little bit about bahasa ya, brother. And he is also a pastor, so he will also pray for us later on ya. But it's going to be in English, but I think everybody here able to speak English lah ya. So let me pray untuk lagu yang tadi ya, bahwa Tuhan akan memegang tangan kita. Bapa, dalam kehidupan kami di bulan Januari ini Bapa, ada banyak pertanyaan, ada banyak keraguan, ada banyak kecemasan. Engkau memang tidak menjanjikan hidup yang mulus, Bapa. Tapi yang Engkau janjikan adalah bahwa Engkau akan selalu ada memegang tangan kami, memeluk kami, menjaga kami, melindungi kami, dan terus berbicara bagi kami, memberikan petunjuk-Mu, arahan-Mu atas apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, sungguh kami tidak mau bergerak apabila Engkau tidak bersama kami. Sungguh kami tidak mau melangkah bila Engkau tidak melangkah bersama kami. Bapa, kami berikan Engkau tempat terhormat, berjalanlah di depan kami, Bapa. Berilah kami arahan-Mu, petunjuk-Mu, direksi kemana kami harus melangkah, Bapa. Karena kami terbatas, kami tidak tahu apa yang akan terjadi bahkan 2 menit, 3 menit di depan. Tapi Engkau melihat sampai jauh ke depan, sampai ke akhir hidup kami. Maka Bapa, hanya satu yang bisa kami lakukan, meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, meletakkan hati kami ke dalam tangan-Mu, mempercayakan keseluruhan dari kami ke dalam tangan-Mu. Mempercayakan kehidupan anak-anak kami, Bapa. Anak-anak kami yang jauh dari kami, yang dekat dari kami. Anak yang masih kecil, yang sudah dewasa, Bapa. Kami tidak punya kuasa. Tangan kami terbatas. Kemampuan kami terbatas, pikiran kami terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang punya jangkauan luar biasa. Engkau yang berkata, tanganmu tidak pendek, sehingga tidak sanggup memeluk kami. Telingamu tidak pendek sehingga tidak sanggup mendengar kami. Engkau sanggup mendengar kami. Setiap doa yang kami lanutkan, setiap permintaan kami, bahkan keluh kesah kami di dalam hati pun Engkau mendengar. Kami percaya Bapa, di dalam tiap langkah kami, Engkau ada beserta kami. Kami percaya Bapa, bahwa apa yang akan kami lakukan sebenar-benarnya adalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tidak punya kemampuan apapun Bapa. Kami menjadi mampu, kami menjadi bisa karena Engkau yang memampukan kami. Bapa, kami yang sendirian di dunia ini. Kami yang tidak ada siapapun di dunia ini, Bapa. Ajari kami untuk tidak meletakkan hati kami, kebahagiaan kami, rasa berharga kami kepada manusia, tidak kepada suami kami, tidak kepada istri kami, tidak kepada sahabat-sahabat kami, tidak kepada keluarga kami pun, bahkan tidak kepada ayah dan ibu kami. Berharganya kami, Bapa, adalah karena kami ada bersama Engkau. Berharganya kami, Bapa, karena Engkau yang menjadikan kami berharga. Kami tidak bergantung pada manusia. Bapa, kami kesepian, kami ketakutan, kami tidak tahu harus melakukan apa. Bapa, ampuni kami yang masih terus berusaha mencari manusia untuk meredakan kesepian kami, untuk menjawab pertanyaan kami, untuk meredakan kebingungan kami. Kami percaya, Bapa, kami tahu bahwa harusnya kami datang kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya yang bisa memberikan semua kebahagiaan. Engkau satu-satunya yang menggenggam kehidupan kami. Dan Engkau satu-satunya pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak bergeming saat kami melakukan kesalahan. Engkau tidak bergeming saat kami tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami. Engkau tidak bergeming saat kami jatuh dalam dosa. Engkau terus mengasihi kami. Engkau terus ada. Engkau terus berbicara pada kami meskipun kadang kami menolak untuk mendengar. Oh Tuhan, malam ini Bapa, di awal tahun 2024,
di awal bulan Januari. Kami menyatakan diri, membuka hati kami, bergantung penuh hanya kepadamu saja. Hati kami yang kosong, Bapa, kami sediakan hanya Engkau saja yang masuk dan memenuhinya. Hati kami yang sepi, Bapa, kami berikan Engkau saja yang memenuhinya, membuatnya menjadi damai. Karena kami tahu damai sejahtera-Mu melebihi akal budi. Damai sejahtera-Mu itu tidak melewati apapun. Apapun yang kami jalani dalam hidup kami, Bapa, kami tahu kami aman. Apapun yang kami alami hari ini, Bapa, kami tahu kami aman. Kami tahu kemenangan adalah bagian kami. Kami tahu kedamaian adalah bagian kami. Kami tahu kesehatan adalah bagian kami. Maka malam ini, Bapa, kami tengking semua sakit penyakit dalam tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kesepian yang menjangkiti diri kami, Bapa, kami nyatakan selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kekosongan yang kami alami, Bapa, kami nyatakan terpenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau saja, Bapa, yang menjadi sandaran hidup kami. Engkau saja, Bapa, yang kami perlukan. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Brother Raphael, welcome, and you also please also to lead us in prayer later on. Kita akan mendengarkan satu lagu lagi. Oh God. Spirit, move within me till I overflow. For your love consumes me. Lord, take control. Here I bow before you. Lord, have your way. I will sing you praises for all my days. Because of you, I've been set free. Jesus, I surrender to thee. Your kingdom come, your will be done. Holy is your name. Less of me and more of you. Jesus, I belong to you. So I lift my hands while my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Lord, you are my rescue.
your faithfulness. Great is your faithfulness, O Lord, unto me. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, oh Lord, unto me. Less of me and more of you, Jesus. I belong to you. So I lift my hands while my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Holy is the name of Jesus Christ. Pastor Cletus, you may lead us in prayer. Praise the Lord. Yeah, thank you so much. First and foremost, can I know how many minutes am I going to leave for? Pardon? How many minutes? How many minutes do I have? How many minutes? 5? Right, okay. Let us start by thanking the Lord. Let's begin to bless His holy name. Let's begin to worship Him. Let's give Him praise. He alone deserves our worship. Holy are you, Lord. All creation call you God. Word is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe on your holy name. Lord, we bow and worship you. I'm going to read from the text in Hebrew 4, from 14 to 16, so we can pray. The Bible says, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like we are, yet without sin. 16, the last verse. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. You know, like the pastor have rightly said, there's need for prayer. You know, this year when I was praying to God, there's a word that came to me, divine change. And one thing I want us to understand when it comes to this life, there are 3 things that are very, very important. The first is God. God. The second thing is His word. And the word speak of knowledge. Knowledge in whatever field you find yourself, knowledge is important. And thirdly, talks about relationship. So we are going to pray in that line. The first prayer we're going to pray because we saw that we serve a high priest. He's not just an icon, but he's someone who feels our infirmity. He knows what each and every one of us goes through. He loves us so much. That's why we are beholding a new year. So I want us first to start to thank God. Thank Him in your own language, in your own tongue, the best way you can thank Him. Give Him praise. Go ahead. You say, Father, I'm grateful for life because it's the priceless gift that God has given to any man. Disregard your inexhaustible need. No matter what you want, you will still need more. So be grateful for what you have at this very moment. And life is important.
Let's go ahead and begin to thank the Lord. Say, Father, we are thankful for being our God, for being a loving Father. We bless and honor your name. We give you praise. You are the Alpha, you are the Omega. You are the beginning, you are the end. You are the source of our life. You are the reason why we are beholding in this very platform. We want to thank you for your grace we enjoy daily. We want to thank you for your mercy that is bleeding upon us, that has given us an opportunity to come at your feet. Father, we thank you. Glorious God, we give you praise. We worship you. We exalt your holy name. For in Jesus' matchless name we pray. We are going to pray for mercy. It takes mercy to access from the throne of God. Every one of us, the Bible says we are all sinners. It says if we don't confess these things, then the truth is not in us. So we are going to ask the Lord as a team, as a group, as a church, that the Lord should be merciful to us. You're going to say, Father, please be merciful to us tonight. That even as we have gathered, our gathering will not be in vain. Because it takes the mercy of God for us to live here impacted, not just coming to gather for fun faith. Let's begin to pray. Lord, be merciful to us. Cleanse us from every unrighteousness. Wash us in your blood. Father, we ask for your mercy. Lord, we ask for mercy. Let your blood speak for us this hour. Lord, even as we are gathered, Lord, tonight, we ask, let your mercy speak for us. Be merciful to us. Be merciful to us. Thank you, blessed Savior. For in Jesus' matchless name we pray. We're going to pray for help. Help is universal. Everyone needs help. Help for your ministry, help for your family, help for your home, name it. Help even to stand with God. You need the help of God. We saw a man in scripture, Elijah, he was used by God, but a time came in his life because we are men with limitation. He decided, oh God, I am not better than the prophet. But the Lord has to take him to a place that help was given to him. And after he got that help, he was given his mission. That's how he went to anoint Elisha instead. You are going to pray. We need help. You are going to say, Father, in your mercy this year, release help unto me in every ramification of my life. Father, send help to me. Let's begin to pray with that understanding. Pray that the Lord will send you help. I don't know where you need help, but help is universal. Every one of us, maybe at this moment you may not need it, but you will need it in time to come. That's why you are praying as you are journeying through this year, that the Lord will send you help in the time of need, because that's what he said. He said we should come boldly with this confession, knowing that his God is able to do it. Let us pray that, Lord, in your mercy, release help to us for our ministry, for our family, for our home, for the nation. Grant us help to be impactful in this year 2024. Father, we ask for help. Lord, we pray for help. We exalt you. For in Jesus' matchless name we pray. Lastly, we're going to pray, like I said, we need the word. Knowledge is very important. You come to know God by reason of his word. Praise God. None of us will ever come to the full knowledge, but it's an onus upon us for us to desire more. Paul said, I want to know you and know the power. You know, there's a level of growth in knowledge of God that takes you to a place that you feel you have this conviction. He said, nothing can separate me from this love. It takes knowledge. How much of God you know? You are going to ask God. Say, Father, give me the grace to study your word. If it will be a word per day, that God will give you the grace. Because when you go into the world, that's where you receive strength to face the time. The wind is already blowing. It's blowing divine change. The change will come with uncertainties, but you need the word of God to stand in the midst of the storm. And that's why you are praying, Father, grant me the grace to prioritize your word in this very year. In the name of Jesus, begin to pray with that understanding. Father, we ask for grace to prioritize your word as we journey through 2024. We need your grace, oh God, to prioritize your word in all of our circumstances. We ask for grace to study. You said study to show yourself approved. A workman that need not to be ashamed, but rightly dividing the words of truth. Father, help us to meditate upon your word. Help us to study your word. We give you all the glory. Blessed be the name of the Lord. For in Jesus' matchless name we pray. Father, we give you all the praise. Thank you once more for such a wonderful time with you. Take all the glory, take all the praise. We cover all of these prayer requests and petitions with the precious blood of Jesus. Thank you for answers. Be thou exalted. For in Jesus' matchless name we pray. Amen. God bless you all.
Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship you. My God, my heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. Kami angkat tangan kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini. Let your spirit fill this place, oh Lord. Fill this place, sweet spirit.
Sebelum kita tutup doa kita malam ini, karena kita sudah menghabiskan 45 menit ya, sesuai janji saya. Apakah ada yang punya prayer point yang ingin didoakan? Rusman, Angie, Kak Ani, Kak Liliana, is there any prayer point that you would like us to pray? Teman-teman kalau ingin doa khusus ya, bisa menghubungi Rusman nanti ya, yang akan mengatur. Rusman boleh dimasukkan itu nomor teleponmu berapa ya? Oh ya, bisa dimasukkan di WA Rusman ini ya, di 087886618527. Ya, nanti kita akan mendoakan secara khusus ya. Kita punya banyak pendeta yang bisa membantu mendoakan. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan bertemu lagi di bulan depan ya, di tanggal 1 di jam yang sama. Harinya menyesuaikan tanggalnya ya. Yang penting tanggal 1 kita akan melakukan doa bersama, bersyukur atas bulan yang sudah lewat dan mendoakan bulan berikutnya. Ya, let us receive the blessing from the Lord. Kita akan terima berkat dari Tuhan ya. The Lord's favor be upon you and your family and your children. The Lord's presence go before you, behind you, and beside you, all around you and within you. The Lord be with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Ghost be with us all evermore. And all God's beloved say, Amen. Ya, terima kasih. Thank you, Brother Cletus. Thank you, Brother Raphael, for joining us. We will do this every first day of the month, ya. So you are welcome to join us. Kita juga akan ada ini ya, daily life ya, minggu depan. Jadi per 2 minggu kita akan bertemu dan kita akan mendiskusikan kehidupan harian kita dan kita kaitkan dengan Alkitab ya. Jadi nanti kita akan membicarakan masing-masing dari kita punya punya pergumulan. Kita akan coba kupas dalam Alkitab. So Brother Cletus, Brother Raphael, you are also welcome to join us. We have our daily life class, which is we are going to discuss about our daily life cases, right? And then we would like to see it from the Bible perspective, how actually the Bible see what is happening in our life. And I believe that the Bible, the Word of God, is the answer ya. Firman itulah jawabannya atas semua kegelisahan kita. Ya, Kak Liliana, jawabannya ada di firman ya. Jadi nggak usah nyari ke siapa-siapa, cari di dalam firman ya. Nanti sama-sama kita membedah firman dan saya terbuka untuk Anda berkonsultasi ya. Kalau yang perempuan boleh direct ke saya ya di 0811 999 2608. Kalau yang laki-laki silakan lewat Rusman, nanti kita akan atur bertemu bertiga ya. Kalau yang perempuan bisa berduaan dengan saya ya. Terima kasih banyak. Berkat Tuhan melimpah atas Anda semua, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa melingkupi Anda semua, dan Anda bahagia, sejahtera dalam sepanjang hidup Anda. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita foto dulu ya. Yang bisa buka kamera ya, biar kita bisa berfoto bersama ya. Kak Deli boleh? Can you please open your cam, brothers, if you are able to do that? Rusman akhirnya buka juga. Oke, Brother Rafael, can you do that? Oke, Kak Deli. Hai Kak Ani, salam kenal. Kayaknya kita udah pernah kenal deh ya. Bukan? Udah kan ya? Oh, ya udah. Jadi bukan orang baru dong ya. Aku pikir orang baru ya. Angie masih dikerok? Kangen sekali sama wajahmu. Angie ini anak luar biasa ya. Dia menyelesaikan tugasnya sebagai anak tunggal dengan luar biasa. I'm very proud of you ya, Angie ya.
very very proud of you ya, luar biasa ya. Ya, Kita pernah maaf ya ketemu ya waktu waktu itu di masjid ya. waktu dimakamkan aku nggak bisa hadir ya. No, it's okay. No problem. Maaf ya. Yeah. So Angie just lost her mother, but she did a Oh, very good job taking care of the mother paling while she ya. was ill. So it was very Thank you, good. Kak. Iya. So ayo Kak Dery sudah difoto kah? Kita kasih wajah yang Kayaknya paling manis. suka deh. Itu Rusman, belakangmu itu lagi kelihatan di belakangnya tuh, tolong ditutupin. Nah, oke. Oke. Ya, ayo sudah coba difoto sekali lagi itu ya belakangnya Rusman kurang bagus nanti. Oke ya. Can we give love for Jesus? Not for the people ya. We give love for Jesus because Jesus is the reason ya. He is the reason of all things. Sudah Kak Deli? Kak Deli ini sesekali harus menampilkan wajahnya ya. Okay, thank you very much. God bless you all. We meet again next week for the daily life discussion. God bless you. And Sunday we have service ya. Kalau ada yang bisa datang, silakan Sunday ya. service, Kita ya. ada di Kelapa Gading ya. 1:30 p.m. Brother Cletus, we are in Kelapa Gading now, so it's close to you now. It's 1:30 p.m. Oh, I'm not in Calabasas. Yeah. I'm leaving. You don't go to Kelapa Gading anymore? We do online our service online. Where we Oh, use I thought you are service. still in Kelapa Gading. Okay. Well, anyway, you are welcome to join us, yeah? Okay. God bless you all. Thank you very much. Thank you, Mbak. Mwah. Bye. Angie, Kak Alialana. Mbak. I love you, ya. I love you too, Mbak. Wida, I love you also. Masa Wida I nggak love bilang you I love too. you.